tidak dengan ilmu, tidak dengan pengetahuan, tidak dengan kasih sayang dan cinta, tapi apa? Dengan emosi. Keluarga bermasalah, masalah kecil jadi masalah besar. Masalah besar apalagi menjadi masalah besar kuadrat. Kenapa? Menghadapi masalah tidak dengan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, hanya dengan emosi. Di rumah tangga itu adalah yang berlaku manajemen angry bird. Emosi, marah. Bayangin, anak semua berangkat sekolah nggak mood gara-gara ayah kehilangan kaos kaki mau berangkat kerja. Betul. Berkelahi suami istri gara-gara kaos kaki. Ya, berdebat. Akhirnya apa? Bad mood semua. Istri pun bad mood juga di rumah kan. Masak pun dia jadi nggak jelas. Kenapa? Dibilang istri nggak beres pula sama suami gara-gara kaos kaki. Nah, semuanya pada gara-gara masalah kaos kaki. Sementara keluarga sebelah, ya, anaknya ditangkap polisi gara-gara duduk-duduk bareng sama pemuda narkoba. Anaknya nggak pakai. Kan gitu kan? Hati-hati, ibu hati-hati ya. Anaknya duduk-duduk dengan yang memakai. Digrebek, kena semua. Dan itu mengeluarkannya berat. Kalau nggak ada bukti-bukti dan kadang-kadang harus butuh orang yang juga kepolisian di dalam membantu. Selesai dengan baik. Kenapa? Orang tuanya pola pikirnya bagus, ya, tidak emosional dan berusaha mencari solusi, bukan sekedar mencari siapa yang salah. Jadi ini dia bedanya. Pertanyaannya, keluarga kita termasuk keluarga yang punya masalah atau keluarga yang bermasalah? Kalau sekarang punya masalah, standar, itu biasa, normal. Kalau bermasalah, jadi keluarga yang bermasalah, itu perlu diperbaiki. Apa masalah utamanya? Di antara adalah permasalahan karakter. Gara-gara pasangan nggak pandai jaga mulut, sakit. Aku tahankan ini ya, tahun-tahun sakit. Kalau nggak ada binaan anak, aku tinggal kau. Sakit. Gara-gara apa? Lidah yang tidak bertulang. Sebaliknya, banyak suami yang dibully di rumah tangga sama istrinya. Dia cuma bisa ya, mau ngelawan nggak imbang gitu kan. Ya kan? Akhirnya cuma ya itulah, kadang-kadang dia suka ngopi-ngopi di luar. Karena sendirian duduk di teras malam-malam. Ya kan? Gitu, ngapain? Ya merenungkan nasibnya lah gitu. Ya, jadi hati-hati ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi termasuk yang dipermasalahkan adalah katanya masalah anak. Pertanyaannya, bayangkan anak masing-masing, ya. Apakah bermasalah anak kita? Pasti ada masalahnya kan? Wah, adalah PR-nya, SPP-nya, bontotnya, ya, antar jemputnya, itu masalah kan? Tapi itu bukan berarti masalah yang merusak kita, ya. Nah, banyak permasalahan, ya. Tanggung jawab kita berikan. Oke, kita lanjut ya. Masalah itu ada. Jadi ada permasalahan anak versus permasalahan orang tua. Baik, yuk kita baca dulu. Apa masalah anak menurut ibu-ibu? Yuk silakan. Masalah anak zaman sekarang. HP, gadget mania, gitu ya. Apa-apa gadget. Kayaknya belum bagian tidak ke tubuhnya gitu ya. Kalau jari tangan ada 5, itu jari yang ke-6 ya mungkin ya. Main cat aja gitu kan. Apalagi? Yang lain? Susah bangun tidur. Kenapa? Begadang dia. Mabar dia malam-malam. Main game bareng. Memang kawannya nggak datang ke rumah, tapi via online. Ya. Lagi, ayo. Ya. Susah diajak beribadah, ya. Malas belajar. Wih, malas. Untung ada ujian sekolah, betul nggak? Untung ada ujian. Mau belajar. Kalau nggak ada ujian, rata dunia ini kan. Tiap malam keluar. Ayo, apa lagi? Apa lagi bu? Anak kita. Mengalah pada adiknya. Ya, egois ya, nggak mau ngalah. Itu jangan jadi buah gitu. Terjajar adiknya gitu kan. Hanya masalah kecil. Apa lagi? Pergaulan yang salah. Pergaulan. Wah, hati-hati loh sekarang ini kan. Ya, apa lagi? Oke, ini dia rangkumannya. Ini diantaranya nggak nurut. Apalagi tidak mendengarkan. Ya, motivasi belajarnya rendah. Apalagi baca?
takut, manja, gitu ya, cemasnya berlebihan, pemalu, ya, apalagi? Ini, ya, iya mah, mah, uang buku mah, sekian mah, lewat. Mamanya nggak tahu kan? Oh ya, kasih aja. Nggak apa lagi? Tidak percaya diri. Terus, nah, ini masa ramai lagi bandel kan luar biasa, bandel ini. Apa lagi? Nakal, ini sudah agak berbahaya nakalnya. Kemudian apa lagi? Wah, hiperaktif, nggak bisa diam. Ya. Apa lagi? Asik dengan dirinya sendiri, ya. Dan lain-lain. Ini permasalahan anak, kata orang tua. Yuk, sekarang kita berubah dulu sebentar. Bayangkan kalau seandainya diri ibu adalah anak-anak sekarang ini ya, sebagai remaja atau sebagai anak balita ya. Sekarang coba sebagai anak-anak, kalau kita lihat orang tua hari ini, apa masalah orang tua saat ini? Suka merepet. Ya nggak suka anak. Ayo, apa lagi? Merepet aja. Galak. Suka nyuruh. Menjat. Membanding-bandingkan. Ayo yang punya masa lalu yang kurang enak sama tumpahkan di sini. Iya, kan? Apa namanya? Apa namanya itu? Ya, pelit, otoriter ya. Ya, bagi kita ini hemat, bagi anak kali pun itu. Nggak tahu dia maknya itu selama manage ya. Ini udah cengap-cengap nih, udah tanggal 20 kan. Uang makan cuma tinggal 2 hari ke depan, gajian masih 10 hari lagi. Anak taunya beli kali pun ya. Bagi, Bu, silakan. Suka ngatur. Oke lah ya, ini dia. Pertama, sibuk. Ya, ini bahasa yang paling sering, baik itu ayah sama bundanya. Ya. Anak merasa orang tuanya sibuk. Ya. Yang kedua apa? Tidak. Kata yang paling sering keluar apa? Kata-kata cepat. Cepat lah. Jam berapa ini? Cepat kok sarapan. Sepatu kalau cepat kok. Cepat. Bingung anaknya mau suruh sarapan sepatu ya. Dan kata cepat ini buat anak akhirnya tidak fokus, betul nggak? Dia merasa apa yang salah lagi nih, apa yang kurang dia, sehingga ketinggalan barang. Kenapa? Kalimat yang paling sering apa? Cepat. Cepatlah, lama kali cepatlah, cepat. Ini hati-hati. Ya. Makanya ini biasanya kejadian ketika waktu limit sudah singkat, ya kan? Makanya prepare harus dari malam, betul nggak? Jangan ada kata cepat lagi, ya. Anaknya lambat dulu ya. Nggak kayak awak dulu, kalau mama dulu ya, sak. Kalian sekarang lambat kali, lemah kan? Ya, itulah perbedaan mama ya. Ya, bagi si anak, mama ini nggak sabar kali. Sebenarnya, mah tanganku kan 2 mah, betul nggak? Kakiku 2 mah, sabarlah, gitu kan? Ya, ketiga menurut anak cepat mengambil keputusan, menjudge tadi juga belum apa sudah ya. Anak baru gila mbak, memang dasar kau ya masih mau ngomong. Saudara jangan begitu dong, kenalkan dulu. Tapi anak merasa udahlah. Jadi mereka males untuk curhat sama mama, sama bunda. Kenapa? Belum apa sudah gitulah kau yang bandel. Dengar makanya kalau orang ngomong, dengar, ngerti nggak? Masih mau ngomong dia menjelaskan. Cepat mengambil keputusan. Apalagi nih jengkel. Gampang jengkel sama anak ya. Apalagi mengancam. Karena sudah dari dulu kan kita memang punya lagu ancaman kan. Kalau tidak bobo gigit nyamuk. Ini lagu mengancam ibunya. Ya. Dan yang lain, awas ya. Ya. Jadi bagi anak dia patuh dengan kesadaran karena ancaman, dan itu nggak akan permanen. Ketika nggak diancam lagi, anteng dia. Oke ya, lanjut. Apa lagi? Berprasangka negatif sama orang lain baik kali. Ya, sama orang lain lo sayang kali, sama anak sendiri. Kayak kita curiga kan gimana sendiri kan, hati-hati ya. Apalagi?
Tadi anak asik pada diri sendiri. Orang tua sekarang pun juga banyak asik pada diri sendiri. Yuk kita weekend yuk, malam minggu kemarin kita makan-makan. Wong Solo, kemana? Gak makan. Kirain enak, rupanya satu nonton YouTube, satu TikTokan, satu nengok WA, satu nengok berita, handphone semua. Betul nggak? Jadi ngapain keluar? Bagus Gojek, kan? Gosen kan? Nggak jauh-jauh, kalau cuma itu juga dibawa. Kenapa? Karena semua sudah asik dengan diri sendiri. Terus, apa lagi? Suka nakut-nakutin, sama dengan mengancam. Apa lagi? Membanding-banding. Kita bangga kalau sama anak kita juga matematika. Ya? Yang jago ngobrol, dianggap apa? Dianggap tukang ribut. Ya? Adik kau tuh, dia diam tapi 8 dia matematika. 9, kau ribut minta ampun. Bahasa Indonesia pun 5. Kau ngomong apa di sekolah? Pakai bahasa apa kau rupanya? Bayangin bahasa Indonesia bisa 5. Ibu nggak tahu ya, yang suka ribut itu ke depan, ini ahli marketing ini. Tuh nggak? Kalau dia jualan, ini bermakan ini. Tuh nggak? Orang jualan tuh perlu ribut. Bu, beli bu, kue bu, mahal kali, mahal ya bu, ya udah bu. Lah gitu kan? Mahal kali. Oh iya bu, ini murah loh bu. Di sana ini kalau ibu cari bandingkan di sana lebih mahal. Ibu boleh tes dulu. Boleh. Buat ibu apa nggak saya berikan? Ya kan? Akhirnya apa? Orang mau beli. Itu kalau ahli marketing itu harus ribut. Jadi buat anak ibu yang ribut itu bakal marketingnya bagus. Jangan dihina ribut dulu. Arahkan ributnya supaya berhasil menghasilkan. Setuju? Oke ya. Apalagi bahasa tidak dipahami kadang-kadang. Terus emosional. Apalagi suka menyalahkan dan lain-lain. Oke. Kalau begitu, anak kita anggap ada masalah. Bagi anak, orang tua juga punya masalah. Jadi keburukan pada diri mereka itu salah siapa? Anak atau orang tua? Kok langsung menyalahkan diri sendiri? Ya, siapa yang bermasalah? Kita anggap anak bermasalah, tapi ternyata anak melihat orang tua kok begini. Ya, ini penting kita bahas. Kenapa? Kita akan tahu nanti di mana start perbaikannya. Baik, silakan dibaca. Apa? Saya ulangi. Baca semuanya. Setuju nggak? Yang lebih gampang, lihat gambar ini. Nih, sebuah benda diletakkan di tengah terik matahari di lapangan. Betul? Kena matahari. Ada bayangannya nggak? Ada ya? Ini bayangannya. Betul? Ibarat ini orang tua, ini anaknya. Kalau bayangannya lurus, kalau benda aslinya lurus, maka bayangannya lurus kan? Betul nggak? Betul. Kalau bendanya ini lurus, benda aslinya, maka bayangannya akan maksudnya apa? Kalau orang tuanya lurus karakternya, kata-katanya baik, maka bayangannya akan ikut. Tapi kalau misalnya benda utamanya bengkok, pasti bayangannya bengkok. Ya, kalau anak suka memaki, kalau anak malas belajar, kalau anak malas ibadah, kalau anak tidak tahu manajemen waktu, jangan nyalakan orang dulu, karena dia bayangan orang tuanya. Cek orang tuanya, cek diri kita. Maaf ya, kita megang handphone. Ya. Kemarin anak, kau handphone aja kau ya. Belajar, buka bukunya. Handphone dulu di tangan kita. Anak bilang apa? Enggak, sekarang bisa kan? Cuma nggak boleh jawab aja deh kan? Mama, udah main filmnya. Maksudnya udah sering mama ngomong gitu. Nyuruh anak jangan handphone melulu, ya. Tapi ketika ada waktu luang, handphone dulu. Semua difotoin. Mau makan aja. Jangan makan dulu ya. Semuanya, cheese. Suaminya gini, ada semua mesti diposting gitu kan. Ya. Nah, artinya apa? Nggak bisa kita nyuruh anak kalau kita sendiri melakukannya. Betul? Nggak efektif itu. Nih, ibu-ibu untuk membuktikan efektif enggaknya, dalam pelajaran fisika ada namanya energi panas. Tubuh kita menghasilkan energi. Betul nggak? Kalau ibu ke Brastagi, ke tempat dingin,
Kalau mau hangat, gunakan energi tubuh supaya hangat. Caranya? Ya, betul Ibu. Ini penting ilmunya. Jadi semakin kuat semakin hangat. Yuk coba tes. Ayo semuanya. Ayo. Boleh? Yang ada dakinya ginikan dulu ya, yang ada dakinya. Ayo semuanya. Ini ilmu tentang fisika. Ya, tempelkan di pipi, hangat. Hangat ya. Boleh lebih panas lagi? Lebih kencang. Ya, lebih panas. Ini pembuktian. Ya. Sudah? Tempelkan di dagu. Dagu. Ya, tepuk tangan semuanya ya. Kenapa tadi Ibu saya bilang dagu, Ibu kok bilang kening? Jawabnya begini, saya lebih gampang ikut yang Bapak kerjakan ketimbang yang Bapak ucapkan. Betul? Kesimpulannya begitu. Semua orang, juga anak kita, lebih gampang ikut apa yang dikerjakan, bukan yang diucapkan. Merubah anak, contohkan. Nyuruh anak malah jangan malas belajar, letakkan HP, pegang buku. Ayo belajar semuanya. Ibunya pegang buku. Baru efektif. Betul nggak? Karena manusia sifatnya gampang mengikut apa yang dicontohkan, bukan diucapkan. Deal? Tepuk tangan semuanya kalau gitu. Makanya jangan omon-omon, jangan omdo, ya, jangan omong dong. Nggak efektif. Ibu sebagai pimpinan di kantor misalnya kan, misalnya di kantor punya buah kan, kantornya kotor, ada sampah, ketimbang ibu bengok-bengok, naik darah tinggi, kalian jorok kali gini, capek kan? Udah, datang, kutip aja sampah. Rata-rata kalau masih punya hati yang baik, mereka akan segan kan? Ibu jangan kutip sampah. Itu yang baik. Kalau hatinya error, biar. Dia pikir kita mau tuh. Berarti ini buahnya sudah error hatinya gitu. Oke ya, ingat. Kalau benda aslinya lurus, maka bayangannya lurus, ya. Kalau bendanya bengkok, bayangannya? Ya, pertanyaannya, selama kita mendidik anak, sudahkah kita menjadi orang tua yang lurus di jalan kebenaran? Ucapannya, pikirannya, kebiasaan hidupnya, hobinya, ibadahnya. So, jangan menuntut anak berubah lebih banyak kalau benda aslinya, kalau orang tuanya gak berubah. Jauh panggang dari api gitu. Tak akan bisa terwujud. Kalau begitu, dari mana perubahan dimulai? Jangan banyak menuntut anak. Tuntut diri kita untuk berubah. Dan anak akan gampang meniru. Saya mendidik anak saya untuk sedekah, ya. Maka setiap saya mau sedekah, dia dengan saya kasih sama dia uang, sedekah. Artinya apa? Dia akhirnya terbiasa untuk bersedekah. Apalagi? Ya, saya bisa membantu dia sebenarnya kerjaan dia. Tapi apa kita katakan? Nah, kalau itu kerjakan. Supaya apa? Dia terbiasa melakukannya sendiri. Ada mama-mama sangat sayang sama anaknya. Apa-apa dia dibantu. Akhirnya apa? Anaknya tidak punya pengalaman untuk ya bekerja keras, merasakan capek dan sebagainya. Ini bahaya. Ya. Baik. Oke, Mbak. Ya. Ya, saya ulangi dulu. Ya, lihat ini. Ketika anak bermasalah, menurut seorang peneliti, ya, orang tua yang bermasalah cenderung membentuk anak yang bermasalah. Ini kata Pak NSK Nugroho. Jadi ketika anak kita bermasalah, yuk kita evaluasi. Jangan aku yang bermasalah. Apa yang salah? Kalau anakku dilaporkan sama gurunya, apa? Gampang mukul orang, gampang emosi. Renungkan. Ini akibat aku sering sekali juga emosi ketika ada masalah. Ya. Yang kedua apa? Pelaku utama dalam parenting adalah orang tua yang memiliki otoritas dalam mendidik dan mengarahkan anak. Dan ini berkaitan dengan maka setiap kali ada seorang anak yang bermasalah pasti memiliki hubungan dengan orang tuanya. Setuju? Jadi katanya punya kaitan terhadap orang tuanya, anaknya. Nah, lihat, hampir 90% masalah yang dialami oleh anak bersumber dari pola hubungannya sama orang tuanya, ngomongnya, betul kan?
belajarnya, kebiasaannya itu nular dari orang tua. Oke ya? Ya. Apa yang paling mengkhawatirkan kondisi remaja saat ini? Tadi sudah kita sebut ya. Tapi yang real hari ini, ibu sekalian, ya, kita khawatirkan adalah, ya kan? Ya. Mereka bisa lebih kompak di gengnya ketimbang sama kita. Udah payah nih anak ajang jalan bareng sama orang tua rangkulan, sama ayahnya. Betul? Malu dia. Kenapa? Karena ayahnya juga nggak biasa merangkul anaknya. Ayahnya cuma tahu cari uang aja. Kenapa enggak? Ya? Walaupun sudah SMP, nak sini peluk ayah, peluk hak, peluk anak itu. Sampai sekarang masih begitu. Ya, saya peluk kelas 2 SMP. Akan sini sambil dia belajar. Masih boleh nggak ya cium kepala Akan? Boleh. Ya, cium kepala ya. Rambutnya sambil dia belajar. Akan masih mau cium pipi ayah? Maulah cium pipi dia. Saya pada ayah. Ya. Kemudian sambil naik sepeda motor antar dia ke sekolah kadang-kadang, dan ini rutin ketika masih istri juga begitu. Saya bilang sama dia, Akan. Tapi ini gara-gara dia duluan. Kenapa? Suatu ketika dia ngomong gitu, masih kelas 2 atau kelas 1 SD. Kayak masih TK. Tiba-tiba ngomong, ayah. Iya, kenapa? Akan sayang sama ayah karena Allah. Waduh, nggak tahan saya, Bu. Ini anak dari mana nih? Ngomong begini gitu kan, sayang sama karena Tuhan gitu kan. Oh, saya peluk dia, ya. Saya jawab, ayah juga sayang sama Akan karena Allah. Sampai sekarang nggak bisa gitu. Jadi sesekali bilang, Kan, I love you Akan. Laki-laki nih anak saya, I love you ya. Waduh, saya menjadi milik lagunya. Ya, karena sekarang sudah, ya. Nah, jadi itu perlu. Apalagi ibu kan, ayo dong bahasa cinta. Anak-anak yang bandel kali itu, dia akan luluh loh dengan bahasa cinta, bukan dengan bahasa marah. Kalau bahasa marah itu akan bertemu dengan marah. Ayo bahasa cinta, peluk dia. Mana? Mama tahu, kau sebenarnya baik sekali orang. Mama tahu, orang yang pintar. Akhirnya apa? Nanti dia akan nangis, dia minta maaf. Tanpa kita harus marah. Oke ya? Apalagi nih ya, geng motor, tawuran, terus begal, ya, dan narkoba. Jam berapa udah? Oke ya, dikira mati ya. Baik. Apa yang terjadi jika mereka tidak dirawat benar? Ya, karakternya macam apa dia? Nih, malas, betul? Lazy boy, generasi malas, handphone dulu, ya. Makanya bahaya juga kalau misalnya bulan Ramadan libur full, nggak ada kegiatan, udahlah. Kalau nggak handphone, ya melasak kemana-mana negatif semua. Ya. Kalau mau libur sebulan harus ada programnya, itu bahaya nih kalau nggak ada programnya. Apalagi, nih membuang waktu. Apalagi, tuh bolos, ya karena untuk mereka kawan-kawan ya kan. Ya. Apalagi, nih narkoba, baik yang mahal sampai yang paling murah, lem kambing, ya, betul kan? Nyedot lem, ya. Dan ini banyak fenomenanya. Apalagi, tuh hati-hati kecanduan. Jangan bangga kali Bu ya kasih handphone yang hebat sama anak kita ya, dengan gadget yang full dan kecepatan yang tinggi, ya. Wifi kita kencang, nggak pernah habis sampai di rumah. Anak dibiarkan berlama-lama di dalam kamar. Oh, anak saya baik, dia di rumah aja dia. Cek di rumah ngapain dia di kamar. Lihat historinya. Kalau nggak, tiba-tiba dia jadi seks mania. Gara-gara apa? Nggak dipantau, dia lihat apa. Apalagi kriminal, ya, durhaka, betul? Namanya sekarang, ya. Terus apa lagi? Nih pergaulan yang kita khawatirkan, ya. Belum apa-apa udah panggil papa mama dia di SMA, ya. Oh nggak datang papa, pas sakit mama, love you too. Bayangin tuh, anak ibu udah harus jadi kayak seorang suami, kayak seorang istri bebannya. Karena dia harus sudah mulai jadi orang yang tidak selingkuh, tidak ini, padahal mereka pasti skor. Dan itu berat, rindu yang seperti itu. Yang bisa hanya yang sudah berkeluarga saja dan berpahala. Kalau tidak, lihat akhirnya mereka curi-curi kemana-mana dan kita khawatirkan. Nah, inilah kita masuk, anak kita nggak punya, ya,
nggak punya pendirian. Apa mau dia yang muncul ikutin, ya. Namanya orang Jawa, kulitnya agak coklat, mau K-pop dia. Betul, akhirnya beli apa namanya itu? Supaya kulitnya putih. Bobotoh dia loh, putih wajahnya, kayaknya hitam. Melawan kodrat, dia pikir jadi hebat itu kalau harus putih, gitu kan? Nah ini maksain ya. Ya, jadi generasi unggul itu adalah disebut dengan generasi emas. Ya, harus kita punya impian anak jadi generasi emas. Golden generation. Kenapa emas? Ya Bu, ya ini menjadi materi kita. Apa bedanya antara emas dengan sampah? Ayo silakan. Apa bedanya emas dengan sampah? Emas sampah dibuang, emas berharga, mahal, bermanfaat, apalagi kalau habis uang ya. Jual, investasi, apalagi Bu? Bernilai, apalagi? Hiasan, disukai banyak orang, betul? Kalau sampah? Dibuang dan sebagainya. Contoh nih, contoh. Ibu cuci piring di rumah, cuci piring. Di tangannya ada setengah gram emas, setengah gram aja, ya, cuci piring. Habis cuci piring kan ada bekas sampah makanan ya. Ibu buanglah ke belakang. Di belakang ada kandang ayam, pelihara ayam sama bebek lah misalnya. Dibuang, pas dibuang begini, nah cincinnya itu lepas, ikut nyemplung pas di kotoran bebek yang sedang hangat-hangatnya. Baru dibuang rame-rame dari rumah mereka. Nah pertanyaannya, apa yang ibu lakukan? Ambil. Tapi di berangkas ada 2 kilo emas. Ambil nggak itu? Atau ada yang begini, nyemplung, alhamdulillah setengah gram aja kok. Gak ada yang begitu? Tetap diambil? Berjuang? Tutup hidung, pakai sarung tangan, masuk ke dalam. Ya, yes, anget ya. Bawain jangan tanya ya. Dicari, kobok-kobok itu kan, cari dapet, wah diangkat pecah, tes, rupanya kotoran bebek udah keras ya. Masuk lagi ke dalam tuh, cari lagi akhirnya dapat. Senang ya? Apa yang dilakukan berikutnya? Cuci bersih supaya nggak bau, dikasih parfum supaya nggak hilang, simpan dalam kotak emasnya. Ibu mau ke pasar, betul kan? Mau belanja, ya supaya nggak dicuri orang. Pintu lemari kunci. Kalau dari kamar, pintu kamar dari pintu rumah, keluar pintu rumah keluar dari pagar, pintu pagar kalau di gang ada portalnya, udah kunci kok. Diam gue. Ya, itu demi siapa? Demi apa? Demi emas. Betul nggak? Artinya apa? Emas itu di tempat yang hina sekalipun orang mau mengangkatnya. Betul nggak? Membersihkannya, menghargainya, dikasih parfum lagi, disimpan tempat yang mulia. Artinya apa? Kalau anak kita punya karakter emas, jangan khawatir dimanapun orang menyukai dia. Jujur, disiplin, pekerja keras, ya, mau bantu orang, dimanapun dia akan sukses. Kenapa? Itu dibutuhkan perusahaan. Kan repot kan punya karyawan kalau pembohong. Oh repot itu. Pembohong, suka berkelahi, mulutnya lemes, kata orang Jakarta. Kata lemes. Gak bisa dikontrol itu. Semua apa yang dia tahu dibilang. Ya? Digawat. Nah, beda dengan sampah. Sampah itu apa ciri-cirinya? Merusak suasana, cenderung dibuang orang. Itu nggak bernilai. Begitu juga anak dengan kata sampah. Ya, bagus-bagus kalau dia ngobrol, yang baik-baik, datang dia situ. Kalau dia bilang apa? Bocor datang si bocor. Karena kalau dia udah datang, ada aja, ya, nge-share file pornografi lah, ngomong kotor-kotor. Jadi hati-hati. Inilah karakter sampah. Jangan sampai anak kita jadi generasi sampah, ya. Nah, ya, menjadi pribadi emas itu apakah kebetulan, keturunan, atau pilihan kita? Ayahnya baik-baik, soleh, alim, apakah ada pasti anaknya baik? Belum tentu. Datang banyak membuktikan. Enggak. Bapaknya ini anaknya, kok bisa ya? Iya, belum tentu. Jadi bukan keturunan. Apakah kebetulan jadi orang baik? Pilihan kita. Itu pilihan ya. Nah, kata Pak Resudeo, supaya anak jadi karakter dan unggul, miliki 2K. Apa? 2K. Ayo upgrade pada anak 2K. Karakter dan kompetensi. Kalau mau jadi generasi emas, tingkatkan karakternya, tingkatkan kompetensinya.
Apa itu karakter? Tingkatkan segala nilai-nilai baik pada diri dia. Install itu. Jujur, disiplin, penyayang, ya, apa lagi? Pekerja keras, untuk install itu. Kemanapun dia berada akan sukses dan dicari banyak orang. Apa itu kompetensi? Skillnya. Anak kita punya skill. Ayo, kenalin anak kita apa skillnya? Ya, anak saya skillnya itu dia memang suka berbahasa, language. Belakangan dia suka coding. Kemarin baru juara 1 dia coding di sekolah di daerah King Road itu. Ya, jadi sekarang dia hobinya bukan main game saja, tapi buat game. Ya, dia sudah punya impian mau buat sebuah aplikasi yang bermanfaat buat orang berdepan. Nah, jadi jangan merepet dulu bu, main game aja. Ayo arahkan dia jadi pembuat game. Karena anak-anak yang suka main game, pasti dia akan tertarik belajar coding. Ya, jadi seorang programmer. Nah, kenali anak kita, apa ahlinya? Nggak ada pak, malas sekali dia. Makan aja. Nah ini bukan ada bu, belum diketemukan. Pak Munib Khotib mengatakan, seorang pakar betul-betul intelijen Indonesia, wahai para guru, wahai para bunda, lihatlah di kening anakmu masing-masing, itu ada bintang emasnya. Temukan itu. Temukan bintang emas di kening anak kita masing. Maksudnya apa itu? Temukan kehebatan dia, pasti ada. Kemudian upgrade kemampuannya itu. Jangan kita katakan yang anak hebat hanya jago eksak. Salah itu. Sekarang orang sudah menemukan multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Ada 9 orang cerdas itu. Di antara apa? Termasuk kecerdasan visual, ya, auditorial, ngomong. Bisa ngomong itu cerdas loh. Betul nggak? Ya, olahraga itu cerdas secara kinestetik. Apa lagi? Paling berkawan itu cerdas secara sosial. Jadi jangan bayangkan cerdas cuma jago mati-mati. Itu baru intelektual. Ketemu dunia nyata dia, nggak pernah berorganisasi ketika kuliah, mentok dia. Hilang kecerdasannya gara-gara dibully orang. Padahal masih sederhana bulinya. Sakit hati dia, bunuh diri pula dia tuh. Nggak siap menghadapi ejekan orang. Anak itu ini nggak pintar matematika, dia berorganisasi, belajar, dia tough, dia kuat. Akhirnya apa? Jadi bos perusahaan dia. Dan yang dia pimpin orang-orang yang intelektual jago-jago, dia gaji tuh. Ya, baik. Ya, kita lanjut saja. Ada beberapa hal yang kita lewati. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, karakter itu adalah kumpulan nilai baik. Apa saja yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita? Ya, yaitu minimal 3 karakter. Nah, ini dulu. Ya, masalah karakter. Bu, contohnya ya, terakhir ini. Mana yang mungkin lebih sukses? Seorang anak ya, si A